Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas update market baik dari segi fundamental maupun teknikal ya. Nah, perlu teman-teman perhatikan untuk hari ini yaitu tepatnya sih besok dini hari ya, di tanggal 20 jam 01.00 WIB itu ada FOMC meeting minutes. Jadi news ini sangat ditunggu-tunggu ya, apalagi kita lihat bahwa kripto beberapa waktu belakang ini cukup tersideways. Nah, kita akan mencoba untuk menganalisa market. Nah, yang pertama langsung saja kita coba ke news fundamental yang ada di minggu ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini untuk newsnya. Ini newsnya ternyata jam 2 pagi. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ekspektasinya, forecastnya itu adalah The Fed menahan suku bunga ya. Jadi dari sebelumnya 4,5 ditahan di 4,5. Nah, yang penting ini nanti adalah aktualnya berapa. Selama aktualnya itu sama dengan 4,5 atau di bawahnya, itu keduanya sangat bagus untuk market. Misalkan sama dengan 4,5 ya paling ada spike dikit tapi tetap tujuannya naik. Nah, kalau misalkan ternyata The Fed memotong suku bunga, otomatis market biasanya akan pump, akan naik kencang. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah narasi bahwa The Fed menaikkan suku bunga. Nah, ini yang bahaya. Kalau nanti tiba-tiba datanya itu ternyata di atas forecast, misalkan 4,75 atau 5 gitu. Nah, itu sangat bahaya ya. Bisa terjadi panic selling di market. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Nah, waktu subuh kan ada FOMC nih. Nah, lalu malamnya itu ada news juga ya. Ada news unemployment. Terus ada news juga dari negara-negara lain atau per currency. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Nah, ada yang juga sama tentang klaim pengangguran, terus kebijakan moneter, dan ini teman-teman wajib cek jika teman-teman trading di currency yang bersangkutan. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk bahas market secara teknikal ya. Yang pertama kita tentu akan membahas Bitcoin terlebih dahulu. Nah, kita akan mencoba untuk melihat gambaran besarnya. Nah, sebenarnya Bitcoin ini apa sih yang dibentuk? Oke. Nah, untuk view weekly itu sama-sama kita punya swing low di sini, lalu kita punya swing high di sini. Nah, kita bisa menarik Fibo dari bawah ke atas. Nah, jika kita menggunakan Fibo Golden Ratio ya, ini angkanya masih ada di 71 dan 61. Ini belum kena. Nah, cuman kalau kita menggunakan Fibo Retracement misalkan 50% ya, sepertinya pergerakan yang sekarang, nah, itu sudah mengenai 50% retracement. Nah, jadi sebenarnya ekspektasi kita ketika market sudah koreksi 50% itu minimalnya ya untuk ideal koreksi gitu. Jadi kalaupun nanti dari sini dia mau naik itu sangat mungkin gitu. Tetapi kalaupun nanti dia ini ternyata masih turun, nah itu juga sangat memungkinkan. Tergantung nanti bagaimana pembentukan day by day atau candle daily-nya. Nah, yang jelas sekarang di weekly kita melihat bahwa Bitcoin koreksinya itu sudah 50%. Nah, kita coba cek untuk price action-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah FVG weekly. Nah, ini adalah FVG weekly. Nah, kebetulan Bitcoin dia rebound dari FVG ini. Nah, tertahan ya. Nah, lalu yang menariknya adalah wick panjang ini itu hanya di sweep oleh Bitcoin. Jadi memang secara weekly sendiri itu ada potensi untuk naik ya. Walaupun naiknya nanti ini hanya bersifat pullback sebelum dia turun lebih dalam, target kita ke 71 sampai 61, setidaknya price action-nya ini masih ada potensi untuk naik. Nah,
apakah kenaikannya akan valid? Nah, kita bisa cek di time frame yang lebih kecil. Kita dapat info bahwa di weekly itu candlenya sudah mantul di area FVG atau imbalance. Nah, kita cek daily-nya. Nah, ini yang kita cek daily-nya ini sangat-sangat sideways ya untuk Bitcoin ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Nah, di sini masih sama, itu bahwa market hanya membentuk sweep gitu. Nah, jadi kalau seperti ini berarti high terakhirnya ini menjadi key level. Nah, kalau sampai high terakhir ini di break, berarti narasinya untuk daily Bitcoin itu bullish lagi gitu. Misalkan begini, nah itu bullish lagi. Ini jadi expect-nya bisa lebih naik lebih tinggi. Nah, selama 95k ini belum diklaim, jadi kalau naik itu ya hanya bersifat koreksi dulu. Misalkan begini, nah lalu turun lagi. Nah, ini juga bisa. Nah, untuk daily sendirian ini sideways ya. Di sini masih sideways. Nah, ini ada FVG di sini juga. Nah, Bitcoin sudah mengisi daily FVG atau IMB. Nah, sekarang kita cek lagi untuk candle daily-nya ini walaupun kemarin itu merah ya, tetapi ini masih closing wick. Jadi ekspektasinya memang masih sideways. Nah, untuk Bitcoin ini sebenarnya masih belum ada hilal yang solid untuk bearish ataupun untuk bullish gitu. Jadi masih WNS ya. Di sini para whales, para institusi, para trader yang besar itu masih menunggu. Nah, yang ditunggu adalah FOMC nanti malam. Ini daily-nya kita coba cek di hourly. Nah, kalau di H4 gini jelas ya. Nah, makin jelas di H4 ini teman-teman bisa cek. Nah, ini adalah misalkan kita buat trendline di sini. Nah, trendline sudah kayak gini ya. Nah, untuk trendline sendiri ini sudah di break, berarti tandanya itu memang kalaupun emang naik untuk Bitcoin ini naiknya nggak sesignifikan itu gitu, bayarnya nggak sekuat itu gitu. Nah, kemarin ini kan IMB nih, maksudnya IDM. Nah, ini mau udah diambil nih. Nah, ketika IDM sudah diambil dan marketnya nggak langsung turun ya, berarti dia ini lagi mau gain momentum. Jadi kita bisa lihat low-nya Bitcoin di 76 ini ya. Selama 76 ini tidak di break, maka Bitcoin ada potensi untuk retest atas. Nah, retestnya saya mana? Kita bisa gunakan Fibo. Nah, dari Fibo terdekatnya sendiri itu ekspektasinya Bitcoin masih bisa ke 88 sampai 91 ya. Nah, nanti di sini baru kita lihat ada konfirmasi apa. Apakah Bitcoin ini lanjut naik atau turun? Nah, ini adalah gambaran untuk Bitcoin di H4. Sekarang kita cek di H1. Nah, di H1-nya ini sebenarnya ada potensi setup ya kemarin ya. Jika kita menggunakan H1, di sini teman-teman bisa cek ini adalah IDM-nya. Nah, ketika IDM lalu break structure, berarti ini adalah BOS ya. Ini BOS. Nah, ketika BOS terjadi, tentu yang atas adalah high valid. Nah, ketika high-nya di break, maka ini menjadi CH kita. Nah, jadi kenapa tadi narasi kita masih bisa naik? Karena sebenarnya di H1 ini Bitcoin ada potensi untuk naik gitu karena ada CH gitu. Nah, jadi tinggal dicek saja. Misalkan di sini ada area. Oke, ini adalah low terakhirnya. Nah, jadi selama Bitcoin tidak close di bawah 76 ya. Nah, jadi ekspektasinya selama tidak close di bawah 76, maka ada potensi untuk Bitcoin itu naik. Nah, pun naiknya bisa langsung naik atau retest dulu sekali ya, misalkan retest ke sini. Nah, ini juga bisa. Nah, ini adalah gambaran untuk Bitcoin. Jadi teman-teman nanti jika misalkan memantau juga dan dapat setup, boleh diambil dengan risk yang kecil karena ada news ya. Oke, kita akan mencoba untuk menganalisa gold. Oke, ini pergerakan gold sangat strong sekali ya. Bahkan gold sudah mencapai all time high baru di 3000-an. Nah, candle weekly-nya juga sangat-sangat bullish.
Nah, teman-teman bisa cek ini bahwa ini adalah zona weekly-nya. Nah, ini ternyata bearish engulfing kemarin gagal, dan dia breakout atas, sekarang malah menjadi strong demand, di strong support di sini. Nah, ini untuk weekly-nya gold. Nah, untuk daily-nya teman-teman bisa cek ya. Nah, kita bisa menggunakan Fibo untuk mengukur target kenaikan, misalkan gini. Nah, ini untuk gold itu sudah tinggi ya jarak kenaikannya. Nah, jadi untuk gold sendiri itu target terdekatnya itu bisa di area 3043. Nah, ini adalah area terdekat untuk gold berdasarkan Fibonacci extension ya. Nah, sekarang kita cek di TF kecilnya. Bahkan di H4 itu tidak ada apa-apa ya, candlenya masih naik-naik. Nah, struktur terakhirnya itu di H1 yang kelihatan adalah ini. Di sini inducement diambil, berarti market membentuk boss di sini. Nah, ketika boss terjadi berarti low yang terakhir adalah valid low. Nah, ini adalah valid low. Jadi key level kita adalah 2977. Selama 2977 ini tidak di break, maka trennya gold di H1 itu masih strong bullish. Nah, untuk teman-teman misalkan mau sell ya, mau copet sell gitu. Waduh, ini kan udah tinggi nih. Ya, mau coba sell. Nah, pastikan teman-teman mendapatkan konfirmasi di time frame kecilnya gitu. Nah, kita cek aja di M15. Bahkan di M15 itu ini terpantau masih sweep ya. Nah, di sini ada liquidity sweep di sini. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah jika nanti low in di break, maka teman-teman dapat konfirmasi. Kalau belum, nah teman-teman cari sampai market itu membentuk CH gitu. Baru teman-teman melakukan sell di sini dengan target di bawah. Nah, jadi pilihannya dia langsung break low-nya dulu atau dia masih naik ke target kita di kisaran 30-40-an. Teman-teman bisa pantau di 30.43 sampai 30.45 ya. Nah, itu bisa pantau di situ. Nanti kalau ada konfirmasi teman-teman bisa ambil sell. Dan tentu dengan risk terkecilnya ya, karena kita ingat bahwa gold ini semua time frame-nya sedang menuju bullish gitu, dengan menuju atas. Nah, kalau nanti ini justru teman-teman di sini dia close body atas, nah misalkan di sini malah gold itu close body atas gini, nah teman-teman di sini malah mendapatkan konfirmasi bahwa ini merupakan POI yang menarik nih, yang ini gitu. Nah, jadi teman-teman malah daripada nyopet sell counter trend, mending pantau untuk melakukan rebuy. Nah, nanti dengan stop lossnya kisaran yang ini. Ini dengan catatan bahwa gold close body di atas ya. Nah, oke. Mungkin cukup sekian dulu video pembahasan kita kali ini. Jangan lupa nanti malam ada news FMC. Semoga teman-teman rezekinya banyak dan jangan sampai margin call atau liquid ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.